Sejak dekade 60-an, Jerman Barat bangkit menjadi kekuatan ekonomi di Eropa dan juga dunia. Standar hidup rakyatnya meningkat pesat. Negara ini juga menjadi pilar penting di NATO dan juga EEC. Dalam situasi perang dingin, Jerman Barat tentu waspada terhadap berbagai ancaman keamanan dari luar negeri, terutama dari Jerman Timur dan efek tak langsung dari persaingan Amerika dan Soviet. Namun di era tersebut, ancaman keamanan tidak hanya datang dari luar negeri, tetapi juga dalam negeri, dari segelintir generasi muda Jerman itu sendiri. Mereka menggunakan cara kekerasan dan melakukan berbagai kejahatan lainnya, karena menganggap pemerintah mereka sangat represif dan lalim. Kelompok ini bernama Rote Armee Fraktion atau RAF, sering juga disebut sebagai Baader-Meinhof-Gang, yang merujuk pada nama para pendirinya, yaitu Ulrike Meinhof dan Andreas Baader. RAF yang beraliran ekstrem kiri dan didukung Stasi Jerman Timur ini meneror Jerman Barat melalui serangkaian aksi seperti perampokan bank, penyerangan, penculikan, pemboman, bahkan pembunuhan sejumlah tokoh penting. Seperti biasa, sumber utama video ini berasal dari buku Allgemeine Bildung vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis heute dengan subtema Die Bleierne Zeit, Der Terrorismus in der Bundesrepublik, dan juga buku The Shortest History of Germany. Mereka dan juga mayoritas generasi muda Jerman saat itu tengah dilanda kebencian dan rasa muak pada Amerika yang mereka cap imperialis karena perangnya di Vietnam. Selain itu, mereka juga menganggap pemerintah Jerman sendiri sebagai represif, munafik, dan tak lebih dari reinkarnasi Jerman era Nazi. Dan fakta memang membuktikan bahwa masih banyak orang ex-Nazi di dalam pemerintahan saat itu. Salah satu pemicu lahirnya organisasi ini ialah penembakan seorang mahasiswa oleh seorang polisi Jerman Barat bernama Karl-Heinz Kurras saat demonstrasi pada Juni 1967. Mahasiswa tersebut bernama Benno Ohnesorg. Unjuk rasa di Berlin Barat itu dipicu oleh kedatangan Syah Iran Reza Pahlavi yang dituding sebagai antek Amerika ke kota tersebut. Di kemudian hari, baru diketahui bahwa Kurras, sang polisi, mengaku dibayar oleh Stasi untuk melakukan penembakan tersebut. Tetapi para pemuda sudah terlanjur marah dan mereka lantas membentuk RAF. Gudrun Ensslin, sebagai salah satu aktivis mahasiswa sekaligus pendiri RAF, bereaksi keras atas penembakan tersebut dan menyatakan bahwa negara fasis ini ingin membunuh kita semua. Kekerasan harus dijawab dengan kekerasan. Ini adalah pemerintahan Auschwitz. Kita tak bisa berkompromi dengan mereka. Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Jan Karl Raspe, Ulrike Meinhof, Horst Mahler, Holger Mainz, dan Irmgard Müller ialah beberapa figur pentingnya. Selama eksistensi mereka antara 1967 hingga dekade 90-an, terdapat beberapa generasi dari keanggotaan RAF. Mereka secara rahasia didanai oleh Stasi dan sempat juga berlatih di Yordania bersama kelompok radikal pembebasan Palestina. Aksi pertama mereka ialah pemboman 2 pusat perbelanjaan di kota Frankfurt pada tahun 1968. Setelah itu, aksi teror mereka semakin intens, brutal, dan memakan banyak korban jiwa. Mayoritas anggota generasi pertama RAF seperti Baader, Meinhof, Ensslin, dan Raspe tertangkap pada tahun 1972. Aksi RAF yang paling terkenal ialah peristiwa German Autumn atau musim gugur Jerman tahun 1977, di mana anggota generasi kedua kelompok ini aktif membunuh tokoh-tokoh penting Jerman Barat. Beberapa di antaranya ialah Jürgen Ponto yang menjabat sebagai kepala Bank Dresden, jaksa Siegfried Buback, dan yang paling terkenal ialah penculikan serta pembunuhan Hans Martin Schleyer yang menjabat sebagai Presiden Asosiasi Pekerja Jerman Barat.
Para penculik Slayer ini menuntut dibebaskannya para anggota generasi pertama RAF yang telah ditahan polisi. Dan di saat bersamaan terjadi peristiwa pembajakan pesawat Lufthansa oleh orang-orang Palestina yang memiliki kaitan dengan RAF. Mereka juga menuntut pembebasan anggota RAF tersebut dan meminta sejumlah uang tebusan. Tetapi aksi ini berhasil dilumpuhkan oleh unit anti-teror Jerman Barat, yaitu Bundesgrenzschutzgruppe 9 atau GSG 9, lewat operasi Fire Magic. Am 13. Oktober 1977 wurde die Lufthansa-Maschine Landshut entführt. Der Linienflug 181 sollte ursprünglich von Mallorca nach Frankfurt gehen. 4 palästinensische Terroristen kaperten die Maschine mit 87 Menschen an Bord. Sie forderten die Freilassung von 11 inhaftierten Mitgliedern der Roten Armee-Fraktion und die Zahlung von 15 Millionen US-Dollar. 5 Tage flogen die Entführer mit der Landshut und ihren Geiseln quer durch die Welt. In Aden erschoss der Terroristenanführer den Kapitän Jürgen Schumann. Die Maschine flog in die somalische Hauptstadt Mogadischu. Schumanns Leiche wurde mit einer Notrutsche von Bord befördert. Deutsche Polizisten der Einheit GSG 9 stürmten in der Nacht am 18. Oktober die Landshut. Bei der Befreiungsaktion starben 3 Terroristen, eine überlebte schwer verletzt. Alle Geiseln konnten lebend befreit werden. Berkat operasi ini, GSG 9 menjadi terkenal seantero dunia. Ialah cikal bakal dan panutan pembentukan unit khusus anti-teror di negara-negara lainnya. Dan tak berlebihan bila mereka adalah unit khusus anti-teror paling berpengalaman dan paling sukses di dunia. Namun naas bagi Slayer, kesuksesan membasmi para pembajak ini membuat para penculiknya marah dan membunuh Slayer. Jasadnya ditemukan pada 19 Oktober di dalam bagasi di dalam sebuah mobil. Mendengar pembunuhan Slayer, Bader, Enslin, Meinhof, dan Raspe memutuskan untuk bunuh diri di dalam selnya di penjara Stammheim, Stuttgart. RAF juga sempat menyerbu kedutaan besar Jerman Barat di Stockholm, Swedia, dan menewaskan 2 orang. Sejumlah fasilitas NATO di Jerman juga ikut menjadi sasaran. Walaupun menggunakan metode kekerasan dan teror, menurut sebuah data, sekitar 1 dari 4 orang Jerman Barat berusia di bawah 30 tahun menaruh simpati pada kelompok ini. Mereka memang tidak membenarkan cara kekerasan dari kelompok ini, tetapi mereka paham bahwa RAF semata-mata lahir dari sentimen anti-Amerika dan pemerintahannya sendiri yang dianggap menindas dan munafik. Terlebih lagi bila melihat mayoritas anggota RAF yang berlatar belakang mahasiswa dan berasal dari kalangan kelas menengah, sehingga gerakan mereka murni karena motif ideologi, bukan ekonomi. Memang RAF telah ada dan meneror negara ini sejak pemerintahan Kanselir Kurt George Kissinger, tetapi aksi mereka benar-benar mencapai puncaknya pada masa Helmut Schmidt. Pemerintahan Schmidt sangat dibuat kerepotan. Detik-detik penyanderaan Slayer dan pembajakan pesawat Lufthansa menjadi salah satu momen paling berat dan menegangkan semasa pemerintahannya. Tetapi Kanselir Schmidt mampu mengendalikan suasana. Ia memang dikenal sebagai Krisen Manager atau manajer krisis yang sangat handal. Baader-Meinhof Gang terus aktif hingga dekade 90-an. Tetapi intensitasnya terus menurun seiring dengan reunifikasi Jerman yang otomatis membuat mereka kehilangan dukungan dari Stasi. Dan pada tahun 1998, Rote Armee Fraktion yang telah menewaskan total 34 orang ini resmi menyatakan membubarkan diri.